Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatuz Zahroh, Prodi PGMI semester 1, Fakultas Agama Islam dari Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Pengantar Studi Islam, dosen pengampu Ibu Zakiyah BZ, Magister Pendidikan Islam, dengan judul Arti dan Asal-Usul Studi Kawasan Islam, Orientalisme dan Oksidentalisme, Islam di Timur dan Barat. Baiklah, saya akan menjelaskan arti dari masing-masing tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan asal-usul studi kawasan Islam. Secara etimologi dari bahasa Arab Dirasah Islamiyah, dalam kajian Islam di Barat disebut Islamic Studies. Secara harfiah adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Secara terminologis adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memakai, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Pengertian studi kawasan Islam adalah kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini terjadi, karena fokus materi kajiannya tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup pranata yang ada dicoba diurai di dalamnya. Mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya. Termasuk juga tentang faktor-faktor pendukung bagi munculnya berbagai ciri dan karakter serta pertumbuhan kebudayaan di masing-masing kawasan Islam. Dengan demikian, secara formal objek studinya harus meliputi aspek-aspek geografis, demografis, historis, bahasa, serta berbagai perkembangan sosial dan budaya, yang merupakan ciri-ciri umum dari keseluruhan perkembangan yang ada pada setiap kawasan budaya. Dalam sejarahnya, persoalan hubungan antar batas-batas wilayah sebuah negara sebenarnya sudah sekian lama telah menjadi perhatian para ahli kegeneraan sejak zaman Yunani sekitar tahun 450-an. Karya-karya mereka telah melampaui sejarawan Yunani, di mana pembahasannya bukan lagi berbicara tentang realitas sejarah, tetapi lebih maju lagi, yakni bagaimana cara-cara menanganinya. Munculnya berbagai karya sejarah dengan tema-tema kajian wilayah dimulai dari awal penciptaan sampai mulai dihuni umat manusia. Hampir bisa ditemukan dengan karya-karya sejarah klasik Islam, sekalipun kajian geografi sebagai disiplin ilmu agak berbeda dengan sejarah. Namun, di kalangan sejarawan Muslim, hal ini tidak dipisahkan begitu saja, karena objek pembahasan antara keduanya saling melengkapi. Karena kajian sejarah sangat membutuhkan kajian tentang ruang dan waktu sebagai aktivitas pelakunya. Oleh karena itu, karya-karya tentang geografi dan sejarah telah menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari perkembangan historiografi dalam secara umum. Yang pertama, karya Al-Baladzuri, Futuh Al-Budan,
wa ahkamuha merupakan kajian sejarah yang sangat mementingkan tinjauan wilayah Balad Zuri, wafat tahun 892 Masehi. Semasa hidupnya, ia menjadi penasihat para khalifah Abbasiyah, al-mutawakkil 'alallah dan al-musta'in billah. Bahkan ia mendidik Al-Mumtaz karena monumental ini merekam seluruh proses penaklukan dan bagaimana penanganan terhadap wilayah-wilayah baru kaum muslimin seperti Syam, Irak, Mesir, Maroko, Armenia, serta wilayah-wilayah Persia lainnya. Secara metodologis, dia tidak hanya mengandalkan fakta tulis atau riwayat pengalaman pelaku, tetapi ia juga berhasil melihat di mana wilayah-wilayah yang dijelaskan hampir seluruhnya sudah ia kunjungi. Yang kedua, Al-Yaqubi. Sebagai pegawai di Khalifah Al-Abbasiyah dan diperkirakan meninggal tahun 292 Hijriah, telah menulis karya Al-Buldan, jamak dari balad negara-negara, membicarakan bukan hanya cara-cara penaklukan dan penanganan wilayah Islam, tetapi juga berbagai potensi sumber Islam, sumber daya alam, dan ekonomi tiap-tiap wilayah ia gambarkan secara jelas. Yang ketiga yaitu Al-Mas'udi. Penulis Maruj Al-Dazab ini mengawali pengetahuan tentang geografi dan sejarah dari hasil pengembaraannya ke berbagai wilayah, baik wilayah muslim maupun wilayah non-muslim. Ia banyak menerima berbagai informasi sehingga penjelasannya tentang keberadaan dan sejarah Islam sangat kaya. Kemudian yang keempat adalah Al-Biruni. Penulis kitab Al-Hind merupakan sejarawan yang ahli dalam kajian wilayah India. Bukan hanya sebagai sejarawan, tetapi ia juga ahli dalam penelitian dan observasi dalam ilmu-ilmu lainnya. Sebenarnya banyak sekali berbagai studi yang telah dilakukan oleh para sarjana muslim klasik dan pertengahan dan melihat berbagai kawasan dan kantong-kantong kaum muslimin di berbagai wilayahnya. Perhatian mereka terhadap potensi-potensi wilayah baik desa, kota, maupun berbagai kegiatan kependudukannya jelas membuktikan bahwa studi kawasan-kawasan Islam sepanjang sejarahnya selalu menarik perhatian. Sejarah wilayah seperti Halb, Mesir, dan sebagainya yang menjadi objek studi telah ditulis Buqyat Al-Tolib fi Tarikh Al-Halab. Begitu banyak orang mengkaji wilayah dengan berbagai variasinya dan setiap periode menunjukkan tren yang berbeda-beda. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang Orientalisme. Oriental artinya timur, sedangkan Orientalisme adalah paham mengenai masalah-masalah timur, khususnya tentang mengenai Arab dan Islam. Kaum Orientalis adalah para terpelajar yang menjadikan agama Islam, kebudayaan Islam, negeri dan bahasa Arab sebagai objek materi studi mereka. Lawan dari Orientalisme adalah Oksidentalisme, yaitu penelitian dan pengertian mengenai agama, kebudayaan, dan negeri barat. Salah satu tujuan Orientalis adalah mengkolonialisasi dunia Islam dari segala aspek agama, ekonomi, budaya, dan kekuasaan. Orientalis dan tujuan Barat mempelajari Islam bukan untuk mencari keimanan yang benar. Bahkan ada 4 alasan mengapa Barat mempelajari Islam. Yang pertama, terpesona terhadap studi Islam, fascination. Yang kedua, ingin tahu, curiosity.
Yang ketiga, agama misionari. Keempat, karena good Tuhan atau agama. Gold, kekayaan atau imperialisme. Dan glory, kekuasaan atau sering diistilahkan 3G. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang oksidentalisme. Lawan dari orientalisme adalah oksidentalisme, yaitu penelitian dan pengertian mengenai agama, kebudayaan, dan negeri barat. Jadi secara harfiah berarti hal-hal yang berhubungan dengan barat adalah kajian tentang barat dari perspektif non-barat. Kelahiran oksidentalisme emosional atas kesalahan-kesalahan dari barat yang dialami dunia timur pada umumnya dan dunia Islam khususnya. Barat dengan segala implikasinya telah berjaya menguasai timur. Penguasaan atau lebih tepatnya kolonialisme Barat atas Timur ini dalam perjalanan sejarahnya tidak bisa dipisahkan dari orientalisme. Dengan demikian, terbentuknya oksidentalisme adalah sebagai upaya untuk mengikis serangan Barat yang sudah semakin meluas wilayah jangkauannya. Kemudian, yang keempat, saya akan menjelaskan tentang dunia Islam sebagai objek studi antara Timur dan Barat. Agama sebagai sasaran kajian dapat dikategorikan menjadi 3, yakni agama sebagai doktrin, dinamika, dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama dan sikap masyarakat pemeluk terhadap doktrin. Kategori pertama mempersoalkan substansi ajaran agama, namun menjadi sasaran penelitian agama sebagai doktrin adalah pemahaman agama terhadap doktrin-doktrin tersebut. Kategori kedua meninjau agama dalam kehidupan sosial dan dinamika sejarah. Sementara kategori ketiga merupakan usaha untuk mengetahui corak penghadapan masyarakat terhadap simbol dan sejarah Islam. Secara terperinci, dalam mempelajari agama, ada 5 bentuk fenomena agama sebagai bentuk kebudayaan yang perlu diperhatikan. 5 hal tersebut adalah: yang pertama, naskah-naskah skriptur atau simbol-simbol agama. Yang kedua, sikap, perilaku, dan penghayatan para penganut tokoh-tokoh agama. Yang ketiga, ritus-ritus lembaga-lembaga dan ibadah-ibadah agama seperti sholat, haji, puasa, zakat, nikah, dan lain sebagainya. Yang keempat, alat-alat atau sarana peribadatan. Yang kelima, lembaga atau organisasi keagamaan tempat para penganut agama bergumul berperan. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan studi Islam di Barat dan di Timur. Ditinjau dari perspektif sejarah, studi yang dilakukan orang Indonesia di Barat berlangsung cukup lama. Namun, demikian fokus studi yang dilakukan belum menyentuh secara menyeluruh dalam bidang kajian Islam. Fokus kajian Islam baru dilakukan setelah Indonesia merdeka, dan orang Indonesia pertama kali yang melakukan studi Islam di Barat adalah M. Rasyidi. Menteri pertama di Indonesia ini menanamkan program doktor di Universitas Sorbonne, Prancis. Para alumni Barat memiliki pengaruh dalam kontribusi besar dalam studi Islam di Indonesia. Kemudian, pengertian studi Islam di Timur hampir sama yang terjadi di Barat. Studi Islam di Timur Tengah juga bervariasi. Ini merupakan hal yang wajar karena karakteristik studi Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya, kebijakan politik, dinamika sosial budaya, latar belakang, pemegang kebijakan pendidikan, perkembangan ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan.
tentang pengertian-pengertian dari judul-judul tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.